Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir ke masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sebuah bahasan yang berkenaan dengan khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Kekhilafahan ini itu terjadi pada tahun 11 Hijriah, yang mana kita ketahui pada bahasan-bahasan yang lalu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu ditunjuk oleh kaum muslimin sebagai khalifah itu pada hari Senin. Itu sebagian kaum muslimin itu membaiat beliau. Namun kesempurnaan pembaiatan itu terjadi pada hari Selasa. Pada hari Selasa Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Senin. Kemudian hari Selasa baru sempurna pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan pada hari Rabunya. Khilafah, kalau kita dengar kata khilafah, kita alangkah baiknya mengerti tentang arti daripada khilafah secara bahasa. Khilafah itu secara bahasa itu dari kata khalafa yakhlufu, isim masdar dari khalafa yakhlufu, yang artinya itu menggantikan setelahnya atau berdiri di tempatnya. Itu secara bahasa seperti itu. Secara istilah adalah, ringkasnya itu adalah kepemimpinan yang berlandaskan syariat Islam dalam mengatur perkara-perkara agama dan dunia. Itu arti khilafah secara istilah syar'i. Jadi adalah aturan-aturan hukum untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan keduniaan. Itu adalah arti khilafah. Baik, Abu Bakar As-Siddiq, nama ini adalah kunyah.
adalah kunyah. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Ada yang tahu dari kita? Namanya itu kurang begitu terkenal ya. Yang terkenal itu adalah kunyahnya. Namanya itu tadi seperti yang disebutkan oleh Ami bin Talib tadi, namanya Abdullah. Abdullah bin Utsman. Bapaknya itu namanya Utsman. Dan kunyahnya adalah Abu Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah bisa seperti itu, atau Abdullah bin Utsman. Itu adalah nama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian setelah masuk Islam, Abdullah bin Utsman ini dikuniahi, diberi nama dengan nama Abu Bakar. Apa arti bakar itu? Bakar itu terambil dari kata al-mubakaroh. Al-mubakaroh itu artinya bersegera. Jadi Abu Bakar itu disebut dengan Abu Bakar karena dia adalah seseorang yang bersegera beriman terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari laki-laki, orang yang dewasa. Itu adalah Abdullah bin Utsman. Kemudian sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini memiliki julukan. Orang-orang sekitarnya itu menjulukinya dengan Al-Atiq. Apa arti Al-Atiq? Al-Atiq itu terambil dari kata Al-Ataqah fil wajhi. Arti dari Al-Ataqah itu adalah keindahan yang menyeluruh. Jadi Abu Bakar ini dijuluki Al-Atiq sebelum Islam karena beliau ini adalah seorang laki-laki yang tampan. Dilihat dari segala halnya, di wajahnya itu bagus. Dilihat matanya bagus, alisnya bagus, hidungnya bagus, mulutnya juga bagus, sehingga sebelum masuk Islam itu dijuluki dengan Al-Atiq. Kemudian setelah masuk Islam, julukan ini masih melekat pada beliau, disebut dengan Al-Atiq. Tapi artinya tidak sekedar itu saja. Namun karena Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seseorang yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beri kabar tentang kebebasan beliau dari api neraka. Al-Itq artinya itu terbebas. Al-Itqu binan nar, terbebas dari api neraka. Kenapa setelah Islam itu datang Abu Bakar disebut dengan Al-Atiq? Karena beliau ini adalah seorang muslim yang pertama kali mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah bahwasanya dia adalah penghuni surga. Sehingga di dalam hadis yang sahih itu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu ketika setelah sholat subuh, setelah zikir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat dengan mengatakan, siapakah di antara kalian yang hari ini berpuasa? Tidak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Saya ya Rasulullah.
saya hari ini sedang puasa. Karena tadi malam saya sebelum tidur saya sudah meniatkan bahwasanya saya besok mau puasa. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang yang sedang sakit? Abu Bakar lagi yang angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Saya sudah menjenguk orang yang sakit hari ini. Namun sebelum Abu Bakar menjawab ini, Umar mengatakan, agak membantah terhadap pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ma barihna ma'aka mundu sholatis subhi. Ya Allah, ya Rasulullah, kami ini barusan selesai sholat subuh bersama Anda. Bagaimana mungkin salah satu dari kami ini sudah menjenguk orang yang sakit? Maka kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah sudah menjenguk orang yang sudah sakit. Yaitu tadi di saat saya mau pergi ke masjid, ada orang yang menghabari bahwasanya saudara saya Abdurrahman bin Auf sakit. Maka di perjalanan dari rumah ke masjid, saya menjenguk dulu Abdurrahman. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini telah bersedekah? Umar membantah lagi, ya Rasulullah, kami ini dengan mengatakan ma barihna ma'aka shallaina fa kaifa natasaddaq. Kami ini baru selesai sholat bersama Anda. Bagaimana mungkin kita sudah melakukan sedekah? Lawang keluar masjid aja belum. Maka Abu Bakar lagi yang angkat tangan. Saya ya Rasulullah, saya sudah bersedekah. Karena tadi di saat saya masuk di pintu masjid, ada seorang laki-laki yang meminta-minta. Maka saya ambilkan roti yang ada di tangan anak Abdurrahman bin Abi Bakar, maksudnya cucunya. Itu saya ambil, saya berikan ke pengemis tadi. Jadi dalam satu hari itu sudah terkumpul amalan-amalan yang luar biasa. Amalan-amalan yang nilai pahalanya itu sangat besar. Maka setelah mendengar jawaban ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mukanya itu kelihatan kalau beliau ini sangat gembira, sehingga mengatakan, ya Abu Bakar, abshir bil jannah, abshir bil jannah, abshir bil jannah. Wahai Abu Bakar, kabar gembira bagimu, surga adalah untukmu. Kamu layak mendapatkan balasan surga. Ini adalah sekelumit tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah tentunya seseorang yang hidup di keluarga yang mewah, karena termasuk dari keluarga yang kaya raya. Dan beliau ini lahir lebih muda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selisihnya hanya 2 tahun. Lebih tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu di buku-buku sejarah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan sekitar pada tahun gajah. Namun Abu Bakar ini terlahir 2 tahun setelah tahun gajah. Nah, dan Abu Bakar termasuk pemuda yang sama sekali belum pernah bersujud terhadap berhala. Jangankan bersujud, beribadah ke berhala, minum khamr pun belum pernah. Bahkan pernah
dikisahkan bahwasanya beliau ini pernah dibawa oleh orang tuanya untuk beribadah ke sebuah berhala. Maka di saat masih kecil Abu Bakar ini mengatakan, wahai Allata wal Uzza, kan berhala-berhala itu punya nama. Saya sekarang ini lapar, berilah saya makan. Hari ini saya haus, berilah saya minum. Namun berhalanya tidak menjawab apa-apa. Sehingga sama Abu Bakar itu ditimpuk mungkin sama batu atau apa sampai terjungkal. Itu termasuk salah satu kehidupan sekelumit kehidupan beliau di saat masih kecil. Nah, tentu perjuangan beliau ini sangat luar biasa. Itu sangat jelas kalau kita baca bahwasanya Abu Bakar ini diabadikan di dalam Al-Quran bahwasanya beliau ini adalah Thaniyu Tsnaini fil Ghar, orang kedua yang ada di dalam goa. Kemudian di antara bentuk pengorbanan Abu Bakar pada awal-awal Islam adalah apa yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah adalah pentolan kaum musyrikin yang sangat memusuhi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendapatkan penganiayaan, sehingga orang yang pertama kali mengingatkan kaum musyrikin adalah Abu Bakar dengan mengatakan, apakah kalian akan membunuh seseorang yang hanya mengatakan Allah itu adalah Tuhan kami? Maka apa yang terjadi? Abu Bakar yang mengatakan ucapan tadi di hadapan pentolan-pentolan Quraisy akhirnya digeruduk dan dipukuli secara bareng-bareng sampai mukanya itu bengkak-bengkak dan tidak bisa dikenali kalau itu adalah Abu Bakar. Sehingga sebagian keluarganya membopongnya dan dibawa pulang. Sampai-sampai satu qabilah dari keluarga Abu Bakar ini tidak ridho dengan mengatakan kalau seandainya Abu Bakar ini mati, maka balas dendam itu pasti akan kita lakukan terhadap Utbah bin Rabi'ah. Ditunggu, digerak-gerakin, namun Abu Bakar tidak sadar. Nah, ditunggu, akhirnya sadar. Ada gerakan dari Abu Bakar, kemudian apa yang terucap yang pertama kali dari lisan Abu Bakar adalah mengatakan bagaimana kondisi Muhammad. Setelah mendengar ucapan ini, tadi orang-orang yang mau membalas dendam kan itu gagal. Saking bencinya dengan ucapan tadi itu langsung ditinggalkan begitu saja. Namun tetap Abu Bakar itu yang diucapkan adalah bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang tinggal merawatnya hanyalah ibunya saja. Ibunya pun memaksa untuk memasukkan makanan, namun Abu Bakar menolaknya. Tidak, wahai Ummi, saya tidak akan makan sebelum tahu kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saking besarnya atau saking ngeyelnya Abu Bakar ini ingin mengetahui kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terpaksa dibopong minta bantuan orang lain sehingga dibawa menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berada di rumah Darul Arqam. Maka di saat sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar ini memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya supaya beliau ini masuk Islam sehingga terselamatkan dari api neraka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan ibunya Abu Bakar, dan di dalam riwayat-riwayat lain bahwasanya ibunya adalah seorang muslimah yang masuk Islam dan menerima keislaman. Kemudian kita masuk kepada inti permasalahan, yaitu tentang baiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bil khilafah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya beliau ini mendapatkan sebagian baiat itu di hari Senin, namun itu hanya dari orang-orang muhajirin saja. Kemudian di sore harinya itu terdengar kabar oleh beliau bahwasanya orang-orang Ansor itu sudah ingin mendeklarasikan khalifah bagi mereka, seorang pemimpin dari mereka, yang mana orang-orang Ansor itu sudah berkumpul di sebuah tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu artinya adalah sebuah bangunan yang biasanya di bangunan itu dipakai untuk rapat. Jadi bangunan mungkin persegi 4, namun temboknya itu hanya 3. Nah, yang sana itu tidak ada, kosong gitu ya. Itu disebut dengan Saqifah. Nah, di tempat yang seperti inilah mereka itu berkumpul memusyawarahkan suatu perkara yang penting. Maka Abu Bakar As-Siddiq dan Umar itu mendatangi orang-orang Ansor, masuk ke dalam mereka, kemudian menjelaskan nas-nas baik dari Al-Quran atau hadis tentang keutamaan orang-orang Ansor. Setelah menjelaskan keutamaan orang Ansor, Abu Bakar ini juga menyebutkan hadis-hadis masalah kepemimpinan, bahwasanya kepemimpinan umatku, kata Rasulullah SAW, adalah dari Quraisy, dan orang-orang Ansor itu adalah wuzara, para pembantu. Sehingga apa? Orang-orang Ansor ini memang mereka itu dalam sebuah kondisi yang sangat genting. Mereka kehilangan Rasulullah SAW, sehingga ilmu-ilmu yang ada di benak mereka itu banyak yang lupa, dan ingatnya baru di saat disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara hadis-hadis yang disebutkan lagi oleh Abu Bakar adalah sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Lau salakan nasu wadiyan, wa salakatil ansaru wadiyan, salaktu wadiyal ansor." Kalau seandainya manusia itu meniti sebuah jalan, sebuah lembah, umpamanya ke suatu lembah, kemudian orang-orang Ansor berjalan ke sebuah lembah yang lain,
niscaya aku akan mengikuti lembahnya orang-orang Ansor. Ini adalah hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar dan yang paling meluluhkan mereka. Hadis ini itu pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi pada tahun 8 Hijriah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perang ini bisa membuka Makkah, yang disebut dengan Fathu Makkah. Nah, setelah perang Hunain, Hunain ini adalah sebuah lembah yang terletak antara Makkah dan Taif. Setelah Fathu Makkah ini ada sebuah kabilah yang tidak masuk Islam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan bala tentara sebanyak sekitar 10.000 kaum muslimin, termasuk dari Tulaqo. Tulaqo itu adalah orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, yang diberi keleluasan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kabilah yang belum masuk Islam ini, bahkan yang masih memerangi Rasulullah, itu disebut dengan kabilah Hawazin. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka di saat melihat kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka itu lari, tidak berani menghadapi pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh pampasan perang yang sangat banyak, baik dari onta, kambing, harta dan seterusnya. Nah, setelah ini, kejadian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan semua pampasan perang ini, diberikan kepada orang-orang muhajirin, diberikan kepada kaum muslimin Tulaqo tadi. Semua perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kepada muhajirin dan at-Tulaqo. Orang-orang Ansor yang melihat situasi yang seperti ini, itu ada rasa kekecewaan dalam hatinya, merasa bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengedepankan orang lain daripada mereka. Nah, gelagat yang seperti ini itu diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah pembagian pampasan perang ini, orang-orang Ansor dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Bani Ansor, datanglah kemari. Maka orang-orang Ansor mengatakan, labbaika wa sa'daik ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah, iya, kami siap menghadap kepadamu. Akhirnya dipanggil. Wahai orang-orang Ansor, apakah engkau itu tidak ridho kalau seandainya manusia itu mereka kembali pulang dengan harta yang banyak, dengan kambing, dengan onta, sedangkan engkau itu kembali pulang membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baru orang-orang Ansor itu terenyuh dan banyak yang menangis. Saking gembiranya, yang tadinya sedih, nah sekarang menangis karena bahagia. Sehingga mereka sangat ridho dengan ini semua. Jangankan harta yang seperti itu, harta seisi dunia ini, kalau diberikan pilihan dengan Rasulullah, niscaya mereka akan memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, lau salakan nasu wadiyan wasalakatil ansor wadiyan la salaktu wadiyal ansor.
Seandainya manusia seluruhnya itu meniti sebuah lembah, kemudian orang-orang Ansor meniti lembah yang lain, maka yang aku pilih adalah lembahnya orang-orang Ansor. Tentu ini adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Bagaimana hati kita tidak terenyuh menyaksikan bahwasanya orang-orang Ansor itu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga hadis tadi ini termasuk hadis yang terakhir yang disampaikan oleh Abu Bakar. Sehingga mereka tersadarkan kembali, oh iya. Akhirnya apa? Seluruhnya kompak dan ridho bahwasanya manusia yang terbaik setelah Nabi, jangankan setelah meninggalnya Rasulullah di saat masih hidup pun seluruh kaum muslimin mengetahui bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang ditunjuk untuk mengimami kaum muslimin dalam sholat. Dan Rasulullah tidak ridho kalau kaum muslimin itu dipimpin sholatnya oleh orang selain Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga pada hari Selasa keesokan harinya seluruh kaum muslimin itu membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam masjid. Ini adalah pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan khilafah. Yang mana pembaiatan ini itu sebelumnya, sebelum kaum muslimin itu membaiat, yang memberikan muqaddimah itu adalah Umar Ibnul Khattab. Kemudian setelah itu berjalan pembaiatan secara umum dan Abu Bakar duduk di atas mimbar. Setelah dilantik sebagai khalifah, bagaimana bentuk siasat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu diketahui dari khutbahnya setelah dibaiat. Bagaimana siasat politiknya Abu Bakar As-Siddiq itu terbaca di dalam khutbahnya, yang mana beliau mengatakan, ayuhan nas inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai manusia, sesungguhnya aku sekarang ini sudah ditunjuk sebagai pemimpin atas kalian, dan aku ini bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Coba direnungkan, apakah benar ucapan Abu Bakar yang seperti ini? Padahal nas-nas itu sudah sangat banyak bahwasanya Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Bakar mengatakan walastu bi khairikum, dan aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Apakah ini sebuah kedustaan? Oh, bukan. Ini bukan kedustaan. Ini adalah bentuk ketawaduan dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq hatinya itu dari ucapan ini sangat bersih sekali. Walaupun banyak nas yang menunjukkan kemuliaannya, namun hatinya Abu Bakar As-Siddiq tetap meyakini bahwasanya dia bukan termasuk orang yang paling baik. Jadi ucapan Abu Bakar As-Siddiq bukanlah sebuah kedustaan. Itu adalah pengakuan hatinya, menunjukkan kebersihan hatinya, sehingga mengatakan aku bukan orang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau aku nanti melakukan kebaikan, memerintah dengan kebaikan, maka bantulah aku. Wa in asa'tu faqawwimuni. Dan jika aku melakukan sebuah keburukan, melakukan tindakan yang merugikan, tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka luruskanlah aku. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah
Kejujuran itu adalah amanah dan kedustaan itu adalah pengkhianatan. Wad-dha'ifu fikum qawiyyun 'indi, dan orang-orang yang lemah di antara kalian itu akan saya anggap sebagai orang yang paling kuat. Hatta akhudhal haqqa lahu insyaallah. Supaya apa? Supaya aku bisa mengambilkan haknya insyaallah. Jadi ini cara pandangannya. Jadi kalau orang yang paling kuat, orang yang paling ditakuti, itu malah dianggap remeh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan orang yang lemah, orang yang tak berdaya, itu akan yang diutamakan. Wal qawiyyu fikum dha'ifun 'indi hatta akhudhal haqqa minhu insyaallah. Dan orang yang kuat di antara kalian bagiku itu akan saya anggap sebagai orang yang lemah, sehingga apa? Sehingga saya pasti akan mengambil hak dari dia insyaallah. La yada'u qaumun al-jihada fi sabilillah illa darabahumullahu bidzulli. Tidaklah sebuah kaum itu enggan melakukan jihad fi sabilillah, tidak mau melakukan jihad di jalan Allah, pasti Allah akan balas kehinaan atas mereka. Wala tashi'ul fahishatu fi qaumin qattu illa ammahumullahu bil bala. Tidaklah sebuah kekejian, perbuatan-perbuatan yang keji seperti zina, liwat, dan pelanggaran yang lain itu telah merebak, merata di atas kalian, di antara kalian, maka Allah pasti akan mengumumkan bencana atas mereka. Semuanya akan terkena bencana, baik yang melakukan ataupun yang tidak melakukan. Akan tapi kemungkaran sudah lebih umum daripada kebaikan. Ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah. Maka taatilah aku selagi aku itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa idza asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Tapi kalau seandainya aku melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian jangan mengikuti, jangan taat kepada diriku. Ini adalah apa ya? Khutbah yang disampaikan oleh Abu Bakar setelah dilantik sebagai khalifah. Pendek namun artinya sangat padat sekali. Siasat yang luar biasa. Jadi ini sangat sempurna. Ada kira-kira pemimpin yang menjalankan misinya seperti ini. Itu tidak mungkin kita temukan kecuali di kepemimpinan Khilafah Ar-Rasyidah. Kemudian setelah baiat ini sudah sempurna, tentu yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan pada hari Rabu dan sudah kita menyinggung tentang pemandiannya, kemudian cara mensolati Rasulullah dan penguburannya. Kemudian setelah selesai pemakaman jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar langsung menjalankan tugasnya. Apa di antara tugas yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah melanjutkan
sebuah amalan jihad yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW di saat masih hidup, yaitu melanjutkan perjalanan atau keluarnya sebuah rombongan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Sebelum meninggal, Rasulullah SAW itu sudah menata sebuah kelompok perang untuk memerangi negara Syam. Untuk memerangi negara Syam, yang mana Rasulullah SAW memilih pemimpinnya itu adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya belum sampai 20 tahun, yaitu Usamah bin Zaid. Tentu yang seperti ini itu karena Rasulullah SAW memuliakan ayahnya, yaitu Zaid bin Harithah, yang mana Zaid bin Harithah itu juga termasuk seorang pemimpin yang terbunuh di perang Mu'tah. Sehingga Rasulullah SAW menunjuk Usamah untuk menumpas orang-orang yang telah membunuh ayahnya. Namun Allah berkehendak lain. Di tengah perjalanan, bala tentara ini akhirnya balik lagi ke Madinah karena mendengar bahwasanya Rasulullah SAW itu sakitnya semakin parah. Fadhol.
Baik, kita lanjutkan sedikit lagi tentang pelaksanaan pasukan Usamah bin Zaid. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memilih Usamah bin Zaid sebagai pemimpin itu karena melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam pasukan itu adalah seluruh para sahabat, seluruh para pembesar dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Umar ibn Khattab yang menjadi prajuritnya. Nah, di saat mau berangkat, Abu Bakar ini tentunya di antara bentuk penghormatan beliau terhadap Usamah bin Zaid itu mengantar keluar ke Madinah, diantar dengan kondisi jalan kaki. Sedangkan Usamah bin Zaid mengendarai kendaraannya, yaitu kuda. Maka di saat melihat yang seperti ini, Usamah itu kayak merasa risih, sehingga mengatakan, ya khalifatal muslimin, naiklah engkau atau saya turun. Meminta, demi Allah wahai khalifah, naiklah engkau dan saya akan turun. Kenapa? Karena dari segi umur sangat jauh, kemuliaannya pun juga sangat jauh. Namun apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Wallahi la nazaltu wala arkab, la nazalta wala arkabu. Demi Allah jangan engkau turun dan saya tidak akan menaiki kendaraan. Wa ma alayya an aghbura qadamayya sa'atan fi sabilillah. Dan saya sangat berharap sekali, walaupun sedetik saja saya ingin mengotorkan kedua kaki saya dengan debu-debu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di tengah perjalanan, Abu Bakar As-Siddiq ini merasa perlu dengan seorang yang membantunya dalam kepemimpinannya di Madinah, sehingga meminta izin kepada Usamah bin Zaid supaya Umar itu jangan ikut berangkat untuk membantu Abu Bakar As-Siddiq mengelola kepemimpinan pemerintah di Madinah. Maka Usamah bin Zaid pun mengiyakan permintaan ini. Kemudian setelah keluar dari Madinah, maka Abu Bakar itu memberikan wasiat, memberikan arahan-arahan kepada Usamah bin Zaid dengan mengatakan, la takhunu wa la taghullu. Nanti di saat peperangan terjadi, janganlah engkau berkhianat, jangan sampai melakukan ghulul. Ghulul itu tentu adalah mencuri, sebuah perbuatan yang jelek, yaitu mencuri. Wala taghduru, jangan engkau itu berkhianat. Wala tumathilu, jangan engkau nanti di saat berperang itu melakukan tamthil. Tamthil itu adalah musuh sudah terbunuh namun dicincang-cincang. Oh jangan, kalau sudah terbunuh ya sudah. Wala taqtulu tiflan saghiran, nanti anak-anak yang masih kecil dari anak-anak musuh jangan sampai dibunuh. Wala syaikhan kabiran, begitu pula orang-orang yang sudah tua yang tidak melakukan perlawanan. Walam ro'atan, dan juga kaum wanita jangan sampai dibunuh. Wala ta'qiru nakhlan, jangan engkau memotong pohon korma. Wala tuharrikuhu, dan janganlah engkau membakarnya. Wala taqta'u syajaratan musmiratan, bahkan jangan engkau
memotong pohon-pohon yang ada buahnya, yang memberikan manfaat, jangan sampai. Tentu wasiat-wasiat yang lain. Ini menunjukkan tentang kemuliaan syariat Islam dalam berperang. Jadi merusak bangunan, walaupun itu bangunan tempat ibadah orang lain, tidak boleh itu dirusak. Jadi peperangan hanyalah berperang kepada orang-orang yang mereka itu memusuhi umat Islam. Didakwai dengan baik tidak mau, ditawari tetap engkau kami beri keamanan memeluk agamamu, tapi dengan syarat membayar jizyah. Kalau tidak mau baru. Peperangan adalah pilihan terakhir. Sehingga dengan kelanjutan dari pengutusan bala tentara ini, tentu ini adalah sesuatu yang menggetarkan musuh-musuh kaum muslimin. Ternyata umat Islam itu tidak ada bedanya antara kondisi mereka di saat ada Rasulullah dan tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin tetap solid, tidak ada perbedaan sama sekali. Bahkan semangat jihadnya itu lebih kelihatan, karena ini sebenarnya ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar hanya melanjutkan saja, sehingga keluarnya bala tentara ini mengkerdilkan kaum muslimin yang lemah imannya, sehingga orang-orang yang murtad di zaman setelah wafatnya Rasulullah itu mulai ketar-ketir lagi. Kaum muslimin orang-orang kafir yang bangga dengan kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengira kaum muslimin lemah dan mudah dikalahkan, ternyata itu tidak terjadi. Bahkan di kekhilafahan Abu Bakar dan berikutnya itulah futuhat-futuhat itu banyak terjadi, terutama setelah pembasmian orang-orang murtad. Setelah berhasil menyelesaikan dan mengembalikan kaum muslimin yang lemah imannya itu memeluk Islam lagi, baru Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima perang dalam melakukan pembukaan negara berikutnya. Sehingga di zaman Abu Bakar ini, walaupun masa kepemimpinannya itu sedikit, yang mana kepemimpinan Abu Bakar ini hanya 2 tahun 3 bulan, itu sudah mampu menembus beberapa negara yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Baik, barangkali kita cukupkan sekian. InsyaAllah kita melanjutkan bahasan dari siasat Abu Bakar dan amalan-amalan penting yang dilakukan oleh Abu Bakar di saat memimpin dalam masa yang singkat ini. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.